Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami, wabarakatuh. ya, kami dari kelompok terakhir itu ada saya sendiri, Maharani Puspasuci, kemudian ada Novia Alifatul Fauzia. Kami akan menjelaskan sedikit tentang teknik penulisan skripsi. Untuk bagian pertama, tentang sistematika proposal akan disampaikan oleh Novia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada sistematika proposal. Yang pertama ada halaman sampul. Halaman sampul merupakan halaman yang pertama kali terbaca dari sebuah karya tulis. Informasi yang termuat dalam halaman ini adalah judul, keterangan, jenis tulisan, proposal skripsi atau skripsi, terus logo IIKI yang berwarna, nama, dan NIM penulis. Keterangan program studi, fakultas, dan nama institusi, serta tahun pembuatan. Adapun judul skripsi ditulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tema dan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, spesifik, singkat, padat, lugas, dan jelas. Yang ketiga, judul besar dengan huruf kapital. Jika ada subjudul, maka diketik dengan huruf non-kapital dan di dalam kurung. Yang keempat, panjang judul maksimal 20 kata. Terus selanjutnya ada halaman daftar isi. Halaman daftar isi memuat keterangan nomor halaman dari seluruh bagian isi tulisan proposal skripsi. Untuk lebih ringkas, daftar isi yang ditulis adalah bab atau level 1, terus subbab atau level 2, dan anak subbab level 3. Jadi bab, subbab, dan anak subbab. Selanjutnya ada halaman kerangka skripsi. Halaman ini memuat rencana kerangka skripsi atau outline. Seluruh bagian skripsi yang akan ditulis dan kesimpulan harus ditulis di halaman ini. Selanjutnya ada proposal yang terdiri dari permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesa, jika ada, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka, rencana jadwal pelaksanaan penelitian. Secara lebih jelas, sistematika di atas dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu meliputi fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan masalah antara das solem dan des sein, seharusnya dan senyatanya. Yang kedua, argumen. Pentingnya tema tersebut diangkat menjadi objek penelitian dan pentingnya masalah untuk dipecahkan. Yang ketiga, fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang dilakukan. Yang keempat, nilai tambah yang diperoleh dibandingkan dengan penelitian yang terlebih dahulu. Yang kelima, isi harus mengacu pada referensi yang jelas. Dan bagian B ada permasalahan atau rumusan masalah. Dalam menguraikan tentang permasalahan terkait tema yang menjadi objek penelitian, perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul dari latar belakang masalah. Terus identifikasi ditulis dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan, sesuai dengan yang ada di latar belakang masalah. Terus yang kedua ada pembatasan masalah. Yang nomor 1, membatasi masalah dari berbagai masalah yang teridentifikasi. Yang kedua, memilih ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, masalah yang akan diteliti dapat dibatasi oleh segi waktu atau periodisasi, ruang atau lokasi geografis, objek, tema, atau lainnya. Yang keempat, ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Terus yang bagian C ada perumusan masalah. Yang pertama, perumusan masalah dirumuskan dengan kalimat pertanyaan.
Yang kedua, perumusan masalah sesuai urutan variabel penelitian atau penelitian kuantitatif. Dan fokus penelitian atau penelitian kualitatif. Yang ketiga, perumusan masalah merupakan operasionalisasi dari pembatasan masalah. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mencapai penelitian. Terus menuliskan tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah. Kemudian menuliskan tujuan penelitian dengan singkat dan jelas. Dan yang terakhir, di antara kata-kata operasional yang dapat digunakan dalam perumusan tujuan penelitian adalah mengetahui, menjelaskan atau mendeskripsikan, mengelaborasi, mengungkap, membuktikan, mencari hubungan atau perbedaan antara, membangun konsep, menilai nilai, dan sebagainya. Kemudian bagian D ada manfaat penelitian. Yang pertama, menjelaskan manfaat penelitian yang akan diteliti dari segi teoritis maupun praktisnya. Yang kedua, manfaat yang bersifat teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu. Dalam hal ini juga dapat buku pedoman penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta atau IIQ Jakarta berorientasi pada penelitian terapan atau applied research. Yang ketiga, manfaat yang bersifat praktis, yaitu membantu memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti, atau dalam hal yang secara operasional diarahkan pada penelitian kebijakan. Policy research. Yang keempat, kata-kata operasional yang dapat digunakan untuk merumuskan manfaat atau signifikansi penelitian adalah memberikan, menambah khazanah ilmiah, menyumbangkan, memudahkan, mengembangkan, meningkatkan, mengaplikasikan, menjadi sumber inspirasi, menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut, mengambil kebijakan-kebijakan, dan lain sebagainya. Bagian E ada tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kita teliti. Yang pertama ada pustaka yang diulas adalah skripsi, tesis, penelitian, buku yang relevan, dan artikel jurnal terbaru. Paling lama 5 tahun terakhir. Kedua, berisi kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan atau yang memberikan inspirasi pada penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, menguraikan dengan jelas kajian pustaka, gagasan, dan mendasari penelitian yang akan dilakukan dan perbedaan penelitian dengan hasil akhir pustaka yang dikaji. Yang keempat, melakukan verifikasi, kritik, dan koreksi terhadap hasil penelitian sebelumnya dari aspek ketepatan masalah, teori, dan metodologi. Bagian F ada kerangka teori atau landasan teori. 1. Menguraikan argumentasi-argumentasi logis, rasional, dan kritis mengenai hubungan atau keterkaitan antar variabel penelitian yang disusun peneliti berdasarkan hasil komparasi, analisis, dan sintesis teori. Yang kedua, membangun kerangka teori berdasarkan hasil kajian teori yang handal, bukan pada akal sehat peneliti. Yang ketiga, menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan berdasarkan kajian teori. Yang keempat, meringkas teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti atau memecahkan masalah. Teori penelitian kuantitatif harus sudah jelas karena berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Kedua, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesa. Yang ketiga, sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Yang keempat, bersifat menguji hipotesa atau teori. Teori penelitian kualitatif masih bersifat sementara karena akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial dan bersifat menemukan teori. Jadi itu bedanya kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu masalahnya sudah jelas dan kita
tugasnya untuk memperjelas masalah itu. Tapi kalau misalnya kualitatif itu kita bersifat menemukan teori. Jadi teori itu akan berkembang setelah kita teliti. Terus bagian G, hipotesis. Hipotesis itu yang pertama pernyataan singkat sesuai variabel penelitian dan merupakan dugaan sementara. Penelitian kuantitatif adalah memverifikasi teori jika kebenarannya secara empiris. Bagian H ada metode penelitian. Pertama, menjelaskan secara rinci metode penelitian yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data penelitian untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan. Yang kedua, menjelaskan penentuan jenis penelitian, pendekatan, sumber data primer dan sekunder, definisi operasional jika perlu, penjelasan populasi, penentuan sampel, dan teknik sampling jika perlu. Instrumen dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data kualitatif atau kuantitatif. Jika ada uji hipotesis, diperlukan uji validitas dan reliabilitas data, dan penjelasan langkah-langkah penelitian. Dan ada sistematika penulisan. Yang pertama, menjelaskan rancangan sistematika penulisan yang berisi logika struktur bab, yang berisi nama judul bab, dan yang kedua, struktur bab, kan logika penulis dalam menjawab permasalahan penelitian. Yang ketiga, secara umum, struktur bab dapat ditemukan sebagai berikut. Bab pertama itu berisi pendahuluan, bab kedua berisi landasan teori atau teoretik yang berisi perdebatan akademik sesuai dengan tema permasalahan penelitian. Dan bab ketiga berisi metode penelitian atau penelitian lapangan kuantitatif dan penelitian lapangan kualitatif. Bab ketiga juga berisi kajian objek penelitian, penelitian kualitatif. Bab keempat berisi hasil dan pembahasan, dan bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kemudian ada sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian utama, dan yang ketiga bagian akhir. Bagian awal ini terdiri dari sampul luar skripsi, berisi judul, keterangan laporan, logo IKI berwarna, nama penulis disertai NIM, keterangan program studi, fakultas, dan nama institusi. Hal-hal terkait aturan pembuatan sampul luar ada di dalam bab berikutnya. Yang kedua, sampul dalam. Isi cover dalam sama dengan sampul, hanya saja ia dicetak dengan kertas biasa. Yang ketiga, halaman persetujuan pembimbing adalah halaman di mana para pembimbing memberikan persetujuan dan keterangan bahwa skripsi telah dibimbing sehingga layak untuk diajukan ke sidang munaqasyah. Yang keempat, halaman pengesahan adalah halaman surat keputusan sidang munaqasyah yang menyatakan bahwa skripsi telah diujikan dan dinyatakan lulus. Yang kelima, ada halaman pernyataan keaslian. Halaman ini berisi pernyataan penulis bahwa skripsi adalah karya asli penulis, bukan plagiat. Pernyataan penulis ini dibubuhi materai senilai 6.000. Itu ada 2 lembar, dan 10.000 itu ada 1 lembar. Terus kemudian ada halaman moto. Penulisan moto tidak boleh lebih dari 1 halaman. Pemilihan jenis dan buku pedoman penulisan proposal dan skripsi IIKI Jakarta, ukuran font disamakan dengan isi skripsi dan tidak diperbolehkan menggunakan variasi jenis font. Yang ketujuh, halaman persembahan. Halaman ini berisi untaian kata yang menerangkan kepada siapa skripsi dipersembahkan. Penulisan persembahan tidak boleh lebih dari 1 halaman. Kedelapan, halaman kata pengantar. Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi. Ucapan terima kasih hendaknya disertai penyebutan jenis bantuan yang mereka berikan. Misalnya,
bantuan dalam memperoleh masukan, data, sumber informasi, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi. Yang kelima, ada halaman daftar isi. Halaman ini memuat keterangan isi semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing, agar daftar isi ringkas dan jelas. Subbab derajat kedua dan ketiga boleh tidak ditulis. Halaman yang ke-10, halaman daftar tabel, bila ada. Halaman ini digunakan untuk memuat nama tabel yang ada dalam skripsi. Penulisan nama tabel menggunakan huruf kapital di awal kata. Yang ke-11, halaman daftar gambar, bila ada. Halaman ini digunakan untuk memuat nama gambar yang ada dalam skripsi. Penulisan nama gambar menggunakan huruf kapital di awal kata. 12, halaman daftar lambang atau singkatan, bila ada. Halaman ini digunakan untuk memuat dan menjelaskan nama lambang dan singkatan yang ada di dalam skripsi. Penulisan nama gambar menggunakan huruf kapital di awal kata. Yang ketiga, abstrak. Abstrak adalah ringkas skripsi. Abstrak ditulis maksimal 1 halaman dengan jarak 1 spasi. Abstrak ditulis dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Setidaknya abstrak memuat 4 paragraf. Dengan rincian sebagai berikut. Paragraf pertama berisi latar belakang penelitian secara singkat dan tujuan penelitian. Paragraf kedua berisi masalah yang diangkat dalam penelitian, disertai penjelasan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Paragraf ketiga berisi metode penelitian yang digunakan. Paragraf keempat berisi hasil atau temuan penelitian dan kesimpulan. Kemudian bagian B ada bagian utama. Bagian utama ini ada pendahuluan. Pendahuluan diletakkan di bab pertama. Isi pendahuluan diambil dari proposal skripsi yang sudah disesuaikan isinya. Terus ada inti pembahasan. Bagian ini bisa terdiri dari beberapa bab sesuai kebutuhan. Struktur dan sistematika bab dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama dalam penelitian kuantitatif. Bab kedua berisi landasan teori yang memuat 2 hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang semua objek atau variabel yang diteliti, dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atau atas hipotesis yang diajukan dalam bab sebelumnya. Deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti meniscayakan kajian teori yang mendalam. Buku pedoman penulisan proposal dan skripsi Institusi Ilmu Al-Quran Jakarta, bab ketiga berisi metode penelitian untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga menjelaskan populasi dan sampel penelitian, serta bagaimana cara pengambilan sampel berdasarkan acuan teori yang dipakai. Bab keempat memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Untuk penelitian kualitatif, bab kedua berisi landasan teori untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Uraian penjelasan dalam bab ini sifatnya hanya untuk mendukung analisis dan menjadi landasan untuk bab-bab berikutnya. Bab ketiga berisi kajian objek penelitian. Bab ini digunakan untuk memaparkan data penelitian yang menjadi objek kajian. Catatan, pada beberapa fakultas dan prodi penempatan metode penelitian jenis riset lapangan dalam susunan bab mungkin akan berbeda. Ada contoh daftar isi masing-masing fakultas dan prodi lampiran. Bab keempat memaparkan analisis data, penelitian, dan hasil penelitian. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang umumnya diletakkan di bab kelima. Kemudian ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang umumnya diletakkan di bab kelima. Dan bagian C ada bagian akhir. Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran, kurikulum vitae, berisi biodata penulis, meliputi data pribadi, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, karya-karya, dan sebagainya bila diperlukan. Yang keempat ada hasil pengecekan plagiasi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, saya lanjut. Kemudian transliterasi.
pedoman penulisan transliterasi. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di UI, transliterasi Arab Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0843B tahun 1987 tertanggal 22 Januari 1988. Untuk pedoman transliterasi ini terbagi 9. Yang pertama itu ada konsonan tunggal. Jadi transliterasi dari huruf hijaiyah ke Latin itu huruf alif tidak dilambangkan, kemudian huruf ba itu dilambangkan dengan huruf B, huruf ta dilambangkan dengan huruf T, huruf sa dilambangkan dengan huruf F dengan titik di atas, huruf jim dilambangkan dengan huruf J, huruf H dilambangkan dengan huruf H dengan titik di bawah, kemudian huruf O itu dilambangkan dengan huruf K dan H, huruf dal dilambangkan dengan huruf D, huruf dal dilambangkan dengan huruf Z dengan titik di atas. Huruf ro dilambangkan dengan huruf R, huruf zai dilambangkan dengan huruf Z, huruf sin dilambangkan dengan huruf S, huruf shin dilambangkan dengan huruf S dan Y, kemudian huruf sod dilambangkan dengan huruf S dengan titik di bawah, huruf bod dilambangkan dengan huruf D dengan titik di bawah, huruf to dilambangkan dengan huruf T dengan titik di bawah, huruf do dilambangkan dengan huruf Z dengan titik di bawah, huruf ain dilambangkan dengan koma terbalik di atas, huruf ghain dilambangkan dengan huruf G, huruf pa dilambangkan dengan huruf F, huruf qaf dilambangkan dengan huruf I, huruf kaf dilambangkan dengan huruf K, huruf lam dilambangkan dengan huruf L, kemudian huruf min dilambangkan dengan huruf M, huruf nun dilambangkan dengan huruf N, huruf waw dilambangkan dengan huruf W, huruf H itu dilambangkan dengan huruf H tanpa titik, huruf hamzah dengan apostrof itu seperti koma terbalik juga ya. Huruf ya dilambangkan dengan huruf Y. Kemudian yang kedua, konsonan rangkap karena tasydid itu ditulis rangkap. Seperti contohnya muta'addidah itu ditulis muta'addidah. Kan ini dalnya bertasydid, jadi dia transliterasinya D-nya ada 2, muta'addidah. Kemudian iddah juga sama ditulis dengan double D, iddah. Selanjutnya yang ketiga, marbutoh di akhir kata itu terbagi 3. Yang pertama, bila dimatikan itu ditulis dengan H. Contohnya, lafaz hikmah itu ditulis hikmah, jadi ujungnya ditulis dengan huruf H. Kemudian jizyah juga sama, tapi ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata dalam bahasa Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, sholat, dan sebagainya. Itu tidak ditulis dengan H ujungnya, tapi dengan huruf T. Kemudian yang kedua, bila tamarbutoh diikuti dengan kata sandang al, serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan A. Contoh, karomah al-aulia, karomatul aulia gitu ya. Kalau ditransliterasi jadi karomah al-aulia. Kemudian apabila tamarbutoh hidup atau dengan harokat, fathah, kasroh, dan domah ditulis T. Contohnya, zakatul fitri ditulis dengan zakat al-fitri, bukan
Zakah al-fitri. Selanjutnya, untuk vokal pendek, ketika fathah itu ditulis dengan A, ketika kasroh ditulis dengan I, ketika domah ditulis dengan U. Kemudian vokal panjang itu ada fathah bertemu alif, ditulis dengan A yang di atasnya itu ada garis. Seperti lafaz jahiliyah, jahiliyah. Jadi di huruf A-nya itu ada garis seperti itu. Kemudian yang kedua, fathah bertemu ya mati, ditulis dengan huruf A dengan garis juga. Seperti lafaz tansa. Kemudian kasroh bertemu ya mati, ditulis dengan I yang di atasnya ada garis. Seperti kata karim. Yang keempat, itu domah bertemu wawu, ditulis dengan huruf U yang di atasnya ada garis. Seperti lafaz furud. Selanjutnya, vokal rangkap itu ada fathah yang bertemu ya mati, ditulis dengan ai. Seperti lafaz bainakum. Tuh, seperti bainakum. Ai, gitu ya. Kemudian fathah bertemu wawu mati ditulis au, seperti lafaz qaul. Ya, selanjutnya vokal pendek yang berurutan dalam satu kata itu dipisahkan dengan apostrof. Contohnya lafaz a'antum. Berarti di antara kedua vokal pendek ini ada apostrofnya. Kemudian lafaz u'iddat dan la in syakartum. Sama ya. Selanjutnya ada kata sanding alif lam. Yang pertama bila diikuti huruf qamariyah, contohnya seperti lafaz Al-Qur'an. Itu ditulis dengan al-strip Quran. Kemudian pada lafaz al-qiyas itu ditulis al-strip qiyas. Yang kedua, apabila huruf syamsiyah itu ditulis dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L. Berarti nggak ada L-nya ya. Berarti as-sama itu ditulisnya as strip sama. Kemudian asyams juga ash terus AFY strip syams. Yang terakhir, penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. Contoh, Zawil Furud. Ya, berarti ditulisnya Zawi Al-Furud. Kemudian Ahlus Sunnah ditulisnya Ahl Al-Sunnah. Pembahasan selanjutnya tentang teknik penulisan footnote dan daftar pustaka. Yang pertama, teknik penulisan footnote. Penulisan rujukan yang dijadikan sumber ditulis dalam catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, pandangan, atau teori mengenai masalah tertentu yang dijelaskan dalam teks. Catatan kaki juga berfungsi sebagai penjelasan ekstra yang berisi komentar, kritik, informasi lain yang dianggap penting, tetapi tidak dapat dinarasikan dalam teks. Ya, untuk pedomannya, yang pertama catatan kaki diketik satu spasi, ukuran font 10 untuk bahasa Indonesia dan Inggris, dan 2 untuk bahasa Arab. Ukuran font 2 itu untuk bahasa Arab. Kemudian dimulai dari margin kiri untuk tesis dan disertasi berbahasa Indonesia dan Inggris, dan margin kanan untuk yang berbahasa Arab dan ditulis menjorok dalam 1 kali tab, yaitu ukuran 7 kali ketuk. Pedoman footnote yang kedua itu catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai akhir. Kemudian diganti dengan nomor 1 lagi pada bab berikutnya. Pedoman yang ketiga,
Cara penulisan catatan kaki secara berurutan itu yang pertama nama pengarang tanpa gelar dan tanpa dibalik ya. Koma, judul sumber atau buku dengan huruf kapital setiap awal kata kecuali kata depan. Itu ditulis italik atau miring untuk bahasa Indonesia dan Inggris ditulis tebal atau bold dan miring untuk bahasa Arab. Koma, jilid atau juz, koma, kurung buka, tempat atau kota penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, koma, cetakan, itu dapat disingkat dengan cet, dengan titik, koma, dan nomor halaman. Ya, untuk pedoman yang keempat, kalau dalam kutipan terdapat tanda petik rangkap, maka tanda petik itu diubah menjadi tanda petik tunggal agar tidak sama dengan tanda petik kutipan. Pedoman footnote yang kelima, bila satu halaman terdapat lebih dari satu catatan kaki, maka jarak antara catatan kaki yang satu dengan yang lain adalah satu spasi. Untuk contohnya bisa dilihat di makalah, itu ada contoh footnote dari buku, tulisan artikel, wawancara, terus sumber elektronik, terus ada juga online dan internet ya. Selanjutnya, pedoman penulisan daftar pustaka atau bibliograf. Pedoman yang pertama itu daftar pustaka diletakkan di akhir tulisan proposal dan skripsi setelah kesimpulan dan saran atau rekomendasi dengan satu spasi. Dan jarak antara daftar pustaka yang satu dengan yang lainnya adalah satu setengah spasi. Daftar pustaka tidak menggunakan nomor urut. Pedoman yang kedua, daftar pustaka ditulis dengan urutan, yaitu yang pertama nama pengarang, terus nama kedua jika namanya terdiri dari dua kata yang bukan merupakan tarkib idhofi atau nama terakhir, koma, nama lengkap, seperti nama gelar, tanpa gelar, baik akademik maupun kehormatan. Koma, judul buku yang dicetak miring, koma, jilid atau volume, koma, tempat penerbitan, titik dua, nama penerbit, koma, nomor cetakan, tahun penerbitan, tanpa ada tanda kurung. Pedoman yang ketiga, penulisan nama pengarang disusun menurut urutan alfabetis dengan mendahulukan nama keluarga dan marga kalau ada, atau nama belakang, dan diketik pada ketukan pertama. Namun, penulis yang dimulai dengan kata sandang al, urutan alfabetisnya bukan pada huruf A, melainkan pada huruf sesudah al, untuk tingkatan mengikuti nama terakhir. Bila informasi tentang buku atau sumber rujukan itu melebihi satu baris, maka baris kedua dan berikutnya diketik mulai ketukan kelima. Pedoman yang keempat, apabila penulis terdiri dari dua orang, maka keduanya dihubungkan dengan kata dan. Jika nama penulis yang pertama itu lebih dari dua kata, maka penulisannya juga harus dibalik. Apabila penulis lebih dari dua orang, maka ditulis nama pertama diikuti kata et al atau wa akhorun dalam bahasa Arab. Pedoman yang kelima, apabila ada dua keterangan atau lebih berasal dari pengarang yang sama, maka nama pengarang dicantumkan satu kali. Lainnya cukup diganti dengan garis sepanjang 5 ketukan dari garis margin kiri untuk tulisan Latin dan margin kanan untuk tulisan Arab dan diikuti oleh koma dengan ketentuan mendahulukan sumber pustaka yang lebih dahulu tahun penerbitannya. Pedoman yang keenam, jika penulis dan tahunnya sama, sedangkan judul bukunya berbeda,
maka ditulis berdasarkan alfabetis judul bukunya. Pedoman yang ketujuh, bahan atau sumber yang diakses dari internet. Cara penulisannya adalah nama penulis, kemudian judul karya diletakkan dalam tanda petik awal dan akhir dari nama website yang diakses secara lengkap, dan tanggal akses atau download. Pedoman yang ke-8, jika terdapat buku lebih dari satu penulis yang sama, maka nama penulis pada buku berikutnya tidak perlu ditulis, akan tetapi diganti dengan tanda garis bawah atau underline dengan urutan berdasarkan abjad dari judul buku. Kemudian yang terakhir itu sumber hasil wawancara ditulis dengan cara menyebutkan nama yang diwawancarai, tempatnya, dan tanggal wawancara. Contohnya bisa dilihat di makalah ya untuk penulisan daftar pustaka. Oke. Oke, alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Sambil nunggu pertanyaan, aku mau cek absen dulu bentar ya. Nanti teman-teman mungkin kan bisa lihat lagi di buku pedoman. Ada yang ini enggak buku pedomannya? Nanti di-share lagi di grup. Atau kita boleh lihat dulu, Jel, yang tadi contoh proposal. Oh iya, boleh juga boleh. Kurnia nanti bisa tolong itu ya, di handle absen. Tadi aku pas dibuka sih baru ini sih cover, sampai cover. Tadi kalian lihat di sini ya, sistematika ini ya skripsi. Besok kan kita proposal nih ya, apa kita cari dulu yang proposal nih yang utama ya? Nah nih, contoh sistematika kita kayak gini berarti ketika nanti proposal. Ada 13 itu. Cuman kalau yang satu kan ini cover ya. Covernya contohnya tadi kayak gini. Nih ya, cover proposal. Ada mungkin kalau dia mau bahasa Arab, ini bahasa Inggris dulu. Atau kalau dia mau bahasa Arab, kayak gini. Lagi ya. Oh ini lembar pengesahan ya. Ini untuk pengesahan skripsi kayak gini contohnya nanti. Ini nanti sih buat skripsi ya berarti bukan proposal. Udah. Ini contoh daftar isinya. Nah ini. Tapi ini nanti daftar isi untuk skripsi ya. Kita nanti pas proposal tuh yang penting apa sih bab satu kan ya? Ini mah nanti nggak usah pas pas proposal. Langsung bab satu aja pendahuluan latar belakang, terus perumusan, tujuan sampai sini. Itu yang harus ada. Nanti kan bab 2, bab 3 gitu-gitunya kan paling draft doang. 4, 25.
Oh, ternyata kalau yang ini tuh contohnya apa ya? Kualitatif pustaka. Misalkan kalian pengennya nyari-nyari apa namanya bahan bacaan aja gitu, nggak lapangan. Nanti contoh daftar isinya kayak gini. Kalau kalian mau nyarinya yang lapangan, misalkan living Quran gitu-gitu ke pesantren-pesantren misal, ntar pakainya ini. Contohnya halaman 97. Gitu. Itu tadi ada abstraknya ada 2 ya? Abstrak itu ini ya, apa namanya? Iya, minimal ada bahasa ini enggak sih tadi? Bentar. Enggak, tadi saya tulisannya yang di daftar isi yang Oh, daftar isi. misal tadi abstraknya tadi ada 2 deh. Apa Naya itu? Ya, ada yang harus bahasa Indo, ada yang bahasa Inggris. Oh iya. Nah, iya betul, ada 2. Bahkan biasanya 3 sih kalau bahasa Arab. Kenapa nggak wajib deh? Nggak tahu. Sebentar kita itu lagi. Kita cross check lagi. Yang penting nanti mah pas proposal mah nggak perlu sih kayaknya. Nggak ada abstrak sama kayak. Ini buat skripsi aja. Apalagi ya. Ini FC. Oh, ini prosedurnya. Prosedur pengajuan proposal dan skripsi. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Dari kita terus ke staff, ke kaprodi. Kalau ditolak berarti bikin lagi. Kalau di ACC berarti tinggal usul pembimbing. Udah sampai. Wow. Oh, ini monakosa. Monakosa skripsi, ini proposal pengajuan. Wow. Mereka kita mah nanti pas proposal mah namanya ini kan baru semester 6 kayak cuman gambaran awal aja sih. Kayaknya mah nggak perlu kayak gini nanti prosedurnya. Proposal skripsi minimal 15 halaman di luar daftar pustaka dan penampilan. Emang Bapaknya bilang sih kemarin 15 halaman kita minimal. Ya, tuh. Nanti bisa dibaca sendiri halaman 135. Nih. Kayak semuanya. Sudah sih. Mau apa lagi yang dilihat? Ya, Udah sepertinya insya Allah pada paham ya. Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Aneh. Halo? Sebenarnya sih ini dibaca sendiri Iya ya. paham, tapi Tinggal dibaca lagi aja masing-masing ya. butuh dibaca terus buat memahami. Iya betul. Ya udah mungkin habis ini kalian fokus proposal dan itunya ya. UTS-nya. Nah, untuk UTS-nya. Review ya, review karya ilmiah. Nanti linknya nyusul aja. Dah. Aku mau Oke. screenshot nih. Memperlawan kan nggak? Bentar. Ya on cam dulu. Halo Mia. Dada lagi dia. Ayo, aku screenshot ya. Satu. Tunggu. Karima ditungguin. Kok susah sih? Oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sudah pada paham ya. Semoga Amin. UASnya lancar ya. Proposalnya lancar. Sudah mungkin ya. Sama kalah boleh tutup kali. Oke, udah ya. Nggak ada yang nanya nih. Nah, insya Allah. Ya, Yang penting pada fokus proposal. oke. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 13. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.